Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan biografi Wali Songo. Yang pertama yaitu ada Sunan Gresik, atau nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Ia lebih dikenal sebagai Sunan Gresik karena wilayah dakwah pertamanya di Jawa adalah di Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik juga dikenal sebagai Makdum Ibrahim As-Samarkandi karena nama ini diduga lahir di Samarkand, Asia Tengah pada abad ke-14. Sunan Gresik adalah Wali Songo sekaligus tokoh sentral penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Dari 9 anggota Wali Songo, Sunan Gresik menjadi wali pertama yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Ia merupakan ayah dari Sunan Ampel, yang juga dikenal sebagai salah satu anggota Wali Songo. Dalam berdakwah, Sunan Gresik dikenal sebagai sosok pemberani juga sangat bijaksana yang tidak memaksakan ajarannya. Sunan Gresik menerapkan anjuran Nabi bahwa Islam harus disiarkan dengan cara yang mudah, sehingga umatnya menjadi nyaman dan tidak terancam. Selain menjadi guru agama, Sunan Gresik juga berdakwah dengan metode perdagangan, pertanian, dan pengobatan. Selama berdakwah, Sunan Gresik tidak hanya membimbing masyarakat untuk mengenal dan mendalami agama Islam, tetapi ia juga memberi pengarahan agar tingkat kehidupan penduduk menjadi lebih baik. Biografi Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah seorang wali di antara Wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Tumpel di Gresik. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi dengan dia Candrawulan. Ibrahim As-Samarkandi merupakan putra Jamaluddin Akbar Al-Husain. Metode dakwah yang dimiliki Sunan Ampel mungkin berbeda dengan metode dakwah yang dilakukan oleh para wali songo lainnya. Sunan Ampel menggunakan metode pembaruan dan pendekatan intelektual, sedangkan wali lainnya menggunakan metode budaya dan media. Biografi Sunan Giri. Nama asli beliau Raden Paku, bisa dipanggil Jaka Samudra karena dibuang ke laut dan diambil oleh Nyai Semboja. Beliau lahir di Blambangan pada tahun 1442. Nama ayah beliau Maulana Ishak dan nama ibu beliau Dewi Sekardado. Beliau menikah dengan Nyai Ajeng Pinati dan beliau wafat pada tahun 1506 di Giri, Gresik, Jawa Timur. Strategi dakwah beliau yaitu memanfaatkan seni sebagai strategi dalam berdakwahnya, misalnya dengan wayang dan tembang-tembang dijawab. Selain itu, jalur politik dijadikan Sunan Giri sebagai sarana untuk berdakwah dalam rangka menyebarkan agama Islam. Selanjutnya adalah biografi Sunan Gunung Jati. Nama aslinya adalah Syekh Syarif Hidayatullah yang dilahirkan tahun 1448 Masehi. Ayahanda Syekh Syarif Hidayatullah adalah Syarif Abdullah, seorang dari Mesir keturunan ke-17 Rasulullah SAW. Bergelar Sultan Maulana Muhammad. Ibunda Syekh Syarif Hidayatullah adalah Nyai Rara Santang, dan setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Adalah putri Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran. Syekh Syarif Hidayatullah berkelana untuk belajar agama Islam dan sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi. Syekh Syarif Hidayatullah dengan didukung umatnya Temenggung Cirebon Sri Manggana Cakrabuana alias Pangeran Walang Sungsang dan didukung kerajaan Demak dinobatkan menjadi Raja Cirebon dengan gelar Maulana Jati pada tahun 1479. Biografi Sunan Muria. Sunan Muria lahir dengan nama Raden Umar Said, adalah tokoh Wali Songo putra dari Raden Said dengan Dewi Saro, putra Syekh Maulana Ishak. Dewi Saro juga keturunan truk Sultan Malikus Saleh, Kesultanan Samudra Pasai dari Ibu Sultan Pasai. Sultan Muria meninggal pada tahun 1551, Kecamatan Dawe. Nama orang tuanya Sunan Kalijaga dan Dewi Saro. Nama anaknya Sunan Nyampulungan, Raden Ayu dan Pangeran Santri. Saudara kandungnya Dewi Sapia dan Dewi Rakayu. Kakek neneknya bernama Temenggung Bilakita dan Dewi Ratno, dan bibinya bernama Dewi Rasa Wulan. Metode dakwah Sunan Muria adalah Sunan Muria yang lebih senang tinggal di dalam daerah terpencil, memang senang dengan rakyat jelata. Metode dakwah yang mudah diterima adalah dengan mengajarkan berbagai keterampilan pada masyarakat seperti bercocok tanam, kesenian, dan berdagang. Biografi Sunan Bonang.
Nama asli beliau Raden Makdum Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi di Surabaya. Nama ibu beliau Nyai Ajeng Manila. Beliau wafat pada tahun 1525 Masehi di Jawa Timur. Nama Sunan Bonang diambil dari nama alat musik yaitu gending bonang. Gending bonang ini merupakan alat musik sakti. Jika ada orang jahat saat mendengar suara gending bonang, maka orang tersebut tidak jadi berbuat jahat. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang adalah pendekatan dengan alkulturasi budaya. Beliau memiliki keterampilan di bidang sastra dan seni. Hal ini membuat banyak orang menjuluki Sunan Bonang dengan sebutan seniman yang mengajarkan Islam. Alat musik yang digunakan untuk media dakwah adalah gamelan. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Ia merupakan putra bungsu dari Sunan Ampel sekaligus adik dari Sunan Bonang yang juga termasuk Wali Songo. Sunan Derajat memiliki nama kecil Raden Kasim. Ia merupakan putra dari Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan akhlak bagi masyarakat. Ia dikenal memiliki kepedulian yang tinggi terhadap nasib fakir miskin. Ia menyebarkan agama Islam melalui aktivitas sosialnya dengan mendidik masyarakat agar memperhatikan nasib fakir miskin, mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki empati, etos kerja keras, kedermawanan, pengetasan kemiskinan, solidaritas sosial, dan gotong royong. Sunan Derajat memiliki banyak nama dibandingkan Wali Songo lainnya, yaitu Raden Kasim, Musaik Munat, Raden Syarifuddin, Maulana Hashim, Pangeran Kaderajat, Sunan Mayang, Madu, dan yang paling masyhur adalah Sunan Derajat. Mengenal sosok Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Abdurrahman atau Syekh Malaya atau Raden Said. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi. Nama ayahnya adalah Tumenggung Wilatikta atau lebih dikenal dengan Adipati Tuban. Nama ibunya adalah Dewi Sukati. Beliau meninggal pada tahun 1586 Masehi. Biografi Sunan Kalijaga atau Raden Said. Menurut cerita-cerita yang beredar bahwa ketika Raden Said diusir dari istana Kadipaten, membuat beliau semakin gila. Ketika beliau sudah meninggalkan istana, Raden Said ini menjadi seorang perampok yang sangat terkenal serta ditakuti di daerah Jawa Timur. Dalam hal yang dilakukan perampokan oleh Raden Said, ia memilih-milih siapa yang akan dirampok, karena beliau merampok untuk orang kalangan kaya yang tidak mau membayar zakat. Sisi baiknya, yaitu hasil dari rampokannya, Raden Said memberikan harta yang beliau dapatkan dengan orang-orang di sekitar khususnya orang miskin. Konon, dulunya pada masa-masa seperti itu, beliau dijuluki dengan Lokajaya yang berarti perampok budiman. Namun segala sesuatu menjadi berubah ketika Raden Said ini bertemu dengan Sunan Bonang atau mempunyai nama asli Syekh Maulana Makdum Ibrahim. Karena Sunan Bonang inilah yang telah menyadarkan dari perbuatan-perbuatan buruk yang campur aduk antara yang hak dan yang batil.